Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Mus di channel Hewan Lucu. Oke teman-teman, kali ini Pak Mus mau berbagi tips lagi ya. Karena di video sebelumnya itu masih banyak yang tanya-tanya ya. Jadi kita ulang lagi lah videonya dengan hewan yang baru ya. Jadi tema hari ini kita belajar merawat dan memelihara musang ya teman-teman. Tapi kali ini teman-teman, ini Pak Mus beli hewan musang lagi, tetapi berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kemarin itu Pak Mus udah review musang ngakar ya, musang pandan dan musang bulan. Nah tetapi kali ini Pak Mus ini review musang bulan dari Aceh teman-teman ya. Yang membedakan musang bulan Aceh dengan musang bulan lain itu berada di warnanya lebih pekat dan postur tubuhnya lebih besar. Bisa dikatakan ini adalah tulang besar atau big bone. Daripada penasaran teman-teman, langsung kita unboxing aja dulu ya. Ini Pak Mus beli dari Aceh karena kan Medan ke Aceh itu nggak terlalu jauh ya. Kira-kira 8 sampai 12 jam di perjalanan. Jadi ini cuman dikirim pakai bus. Ya, jadi malam dikirim, itu pagi nyampe. Ya, kita buka dulu. Teman-teman, coba lihat teman-teman. Ini usianya teman-teman baru 1 bulan lebih. Tapi lihat postur badannya. Tuh lihat. Tuh lihat. Seperti usia musang 3 bulan 2 bulan ya. Lihat, ini warnanya pun pekat banget. Nah, kemarin itu Pak Mus pernah review musang bulan juga. Tetapi lihat bentuknya teman-teman. Posturnya jauh lebih kecil ya. Ini besar, ini padahal masih baby. Giginya juga masih ompong, masih ngedot. Tuh lihat ya, masih belum ada giginya. Nah, lihat ya. Masih ompong, masih secuil doang. Tetapi posturnya lihat. Tuh, hitam banget kan. Wah, ini keren sih, luar biasa ya. Postur badannya ini tulangnya gede nih. Coba ini Pak Mus order sepasang kemarin ya, mau coba rawat. Ini pun nggak bau ulunya teman. Jadi tebel, lebih tebel ya. Keren sih, ini kualitasnya luar biasa ya. Jadi kita coba langsung masuk aja ke cara memeliharanya. Buat teman-teman itu tolong diperhatikan ya, jangan di skip-skip video ini supaya apa, kalian nggak gagal paham ya, dan juga bisa bermanfaat nih, bisa tahu kalian apa aja step-stepnya ya. Jadi nanti nggak bertanya-tanya lagi nih, karena kan kemarin itu banyak banget, padahal Pak Mus sudah jelasin begini, tapi ditanya lagi gitu kan, padahal udah jelas ya. Kali ini nggak apa-apa, Pak Mus perjelaskan lagi ya. Bagaimana sih cara merawat musang? Kalian jangan skip ya, ingat jangan di skip supaya nggak gagal paham ya. Yang pertama teman-teman ya, teman-teman itu harus menyediakan kandang selayak mungkin, kandang senyaman mungkin ya. Nggak perlu terlalu besar teman-teman, yang penting bisa untuk bermain si musang ini. Kalau teman-teman itu nggak punya lahan yang besar, kalian bisa bikin kandang yang agak tinggi. Jadi ketika nanti musangnya itu nangkring di atas ekornya jatuh, jadi nggak menyebabkan spiral ya. Oke, jadi musang bulan ini dia ini sangat rentan spiral. Ekornya itu gampang melingkar kalau kandangnya kecil. Jadi membuat si musang ini ekornya itu nggak bisa lurus lagi ya. Itu jelek sih kalau kita lihat. Jadi apalagi diperhatikan kebersihannya teman-teman. Kandangnya itu harus bersih dan tetap kering ya. Jangan dibiarkan nih ketika dia pup atau dia pipis itu dibiarkan begitu aja, karena nanti bisa menimbulkan bibit penyakit, dan basah-basah itu itu kan nanti mengendap di bulunya, di ekornya nih termasuk nih, karena ketika dia jalan ekornya kan jatuh gitu ya, atau ketika dia main di lantai itu bisa membuat ekornya nanti hair loss teman-teman, atau mengalami kerontokan pada bulunya. Jadi kalian harus bersihkan, kalau bisa kalian bikin tempat nangkringnya, jadi dia enggak tidur atau jalan melintasi pup dan kotoran-kotorannya itu ya. Dan yang kedua, kalian paling penting teman-teman ya, itu pola makan. Apa aja sih makanan yang boleh dimakan oleh musang, dan apa aja makanan yang nggak boleh dimakan oleh musang. Ya, kita berbicara baby seperti ini. Biasanya Pak Mus baby seperti ini Pak Mus kasih biasanya itu pisang dikerok. Kebetulan ini nggak ada pisang, Pak Mus cuman ada bubur sun aja di sini ya. Ini juga udah dibuka. Seperti ini yang rasa pisang ya. Nah, jadi kalian bisa gunakan ini kalau memang babynya ini udah nggak terlalu baby banget. Kalau terlalu baby banget, kalian nggak bisa menggunakan ini aja. Harus dicampur dengan susu, karena baby yang lebih baby itu dia biasanya lebih membutuhkan banyak nutrisi. Ya, nah susu apa aja yang nggak boleh diberikan? Susu
yang mengandung laktosa. Ingat, susu yang mengandung laktosa. Banyak banget di video sebelumnya itu teman-teman pada nanya nih, boleh nggak dikasih susu kental manis, boleh nggak dikasih susu Denko dan sebagainya. Nggak boleh teman-teman, nggak boleh dikasih susu sembarangan. Cuman hanya ada satu susu yang boleh diberikan, yang susu formula, yaitu SGM LLM plus yang non laktosa. Kalau kalian bingung, kalian bisa langsung ke apotik, langsung tanya aja sama mbak-mbak atau mas-mas kasir di apotiknya, susu yang non laktosa. Biasanya susu non laktosa ini diberikan untuk bayi yang sensitif atau prematur ya. Jadi itu yang bisa kalian berikan kepada musang, nggak bisa yang lain teman-teman. Ya, kalau kalian melihat di komposisi susu itu pasti ada laktosa, itu nggak bisa dikasih. Ya, jangan samakan dengan bayi manusia karena kan pencernaannya udah jelas berbeda. Karena ada juga yang ngotot, ini kan susu ini untuk 0 sampai 6 bulan bisa dong. Tetap nggak bisa kalau mengandung laktosa. Dia bisa diare, mencret dan kemudian mati ya. Jadi sayang. Nah, di sini Pak Mus lebih suka menggunakan susu yang alami, teman-teman. Ini susu kambing perah murni asli ya. Pak Mus ini beli di peternak, ini harganya sekitar 13 ribuan satu botol ini. Pak Mus biasa stok banyak, jadi Pak Mus biasa bekukan di freezer. Jadi kalau mau digunakan baru Pak Mus ambil. Nah, kalian bisa campur dengan ini. Kalau nggak ada ini, kalian bisa gunakan pisang. Kebetulan nih pisang habis ya, karena musang-musang Pak Mus kan lumayan banyak. Ya, jadi habis hari ini, belum sempat belanja. Pak Mus kasih ini dulu. Ini cara bikinnya teman-teman ya. Jadi nggak boleh juga terlalu kental dan terlalu encer. Ini kita beri air panas. Kita aduk dulu teman-teman. Jadi ini Pak Mus sih pengen jaga berat tubuhnya nih, karena kan ini lumayan gembul ya, gemuk. Jadi Pak Mus nggak mau nih nanti dia turun berat badannya, mau tetap gembul begini kan lucu nih teman-teman tuh. Lihat badannya. Nah, lihat besar kan. Padahal usianya masih kecil ya, masih bisa dibilang belum garang. Ini masih terlalu kental, kita tambah lagi airnya. Tuh begitu. Sampai dia merata. Kalau ada pisang, kalian bisa kerok pisang dicampur. Jadi aromanya itu lebih wangi, teman-teman ya. Apalagi diberi air hangat itu lebih wangi, musangnya juga lebih selera, teman-teman. Untuk makan ini buburnya ya. Kita langsung kasih ini susu kambing asli. Kita tambahkan. Untuk baby sangat bagus ini teman-teman ya, susu kambing. Jadi Pak Mus itu lebih suka menggunakan susu kambing asli murni daripada susu formula. Kalau di tempat kalian jauh daripada peternak, kalian bisa nih gunakan susu formula, tapi yang tadi, yang LLM plus, yang non laktosa. Jangan diberikan yang lain ya. Oke, ini kita masukkan dulu ke dodotnya. Ya nggak tahu nih, ini karena mulutnya kayaknya kebesaran nih untuk dodot ini. Tapi kita tesnya dulu ya. Kita masukkan dulu sunnya. Duh, kayaknya ada yang enggak ini nih. Oke, kita coba aduk lagi. Ya, biasanya kalau musang baru sampai itu, teman-teman, dia belum terbiasa dengan susu yang kita kasih. Dia masih agak mengecap-ngecap dulu, mengenali dulu rasanya. Kalau dia rasa itu enak, dia bakal mau kita coba kasih yang satu ini. Yuk, makan dulu. Tuh, lihat. Dia rasa dulu, teman-teman. Kalau dia rasa enak, dia nggak nolak gitu kan. Tuh, oh dia nggak nolak teman-teman. Berarti dia suka dengan rasanya. Ya, kita kasih dulu. Karena kan ini sedikit berbeda dari ASI induknya, teman-teman ya. Jadi maklum lah kalau dia masih asing dengan rasa bubur sun ini ya, apalagi dicampur dengan susu kambing, teman-teman. Susu kambing itu kan baunya agak berbeda ya daripada susu sapi atau susu lainnya ya. Jadi bagus, tapi bagus banget teman-teman. Kenapa? Susu kambing ini mengandung nutrisi hewani ya teman-teman. Nah, kalau susu non laktosa itu biasanya itu komposisinya itu dari susu soya, jadi bukan dari hewan ya. Karena susu sapi itu mengandung laktosa yang tinggi teman-teman. Jadi ada kadang-kadang bayi manusia pun banyak yang alergi dengan susu sapi ya, makanya diberikan ke susu soya atau susu yang non laktosa ya. Nah, jadi itu nanti gimana nih setelah dia agak besar, makanannya apa aja nih yang mulai diberikan ya.
Makanan yang boleh diberikan itu seperti buah-buahan, ya, pisang apa aja boleh. Yang penting rasanya manis dan si musangnya suka. Ya, buah yang biasanya musang ini makan yang buah yang manis-manis memang ya. Tetapi perlu diketahui di alamnya sendiri musang itu enggak cuma makan buah, tetapi dia itu lebih cenderung atau makanan pokoknya itu adalah daging-dagingan seperti serangga-serangga, burung, mungkin ayam-ayam hutan, ya, tikus dan ular, teman-teman. Jadi makanan pokok dia itu daging. Kita bisa menandai dari dia punya taring. Taring ini berfungsi untuk mencabik daging, teman-teman. Jadi buah hanya sebagai selingan aja. Nah, ketika kalian pelihara nanti kalian nggak boleh nih nggak beri dia daging karena dia butuh asupan protein, ya, butuh lemak juga, teman-teman. Jadi kalian harus berikan dari mana? Bisa kalian berikan itu dengan ayam rebus, ya, mungkin lehernya kan lebih murah. Kepala ayam, kalau kepala ayam kalian rebusnya itu sampai lunak karena takutnya nanti tulang-tulang di kepala ayam itu nyangkut di lehernya, dia bisa tercekik gitu kan, teman-teman. Jadi kan kasihan nanti dia bisa nyangkut di sini, itu bahaya. Ya, jadi bisa kalian berikan leher, ya, buang tulangnya, ambil dagingnya aja, leher ayam itu sama kaldunya itu bagus, teman-teman. Ya, jadi itu ikan rebus juga bisa. Nah, coba kalian jangan biasakan beri yang mentah. Bukan nggak boleh, boleh saja, tetapi takutnya nanti dia ketagihan dengan darah, ya, bisa apa namanya, memicu naluri liar dia, karena kan ini sebenarnya hewan liar ya. Jadi naluri liarnya itu ada, takutnya dia bisa berubah jadi galak. Nah, kita bisa melihat ada orang-orang pengalaman orang pelihara itu, kok aku pelihara musang begitu dia makan darah dia jadi galak, ya. Itu bukan galak, artinya dia itu terpancing naluri liarnya, teman-teman. Jadi kalau bisa kalian berikan yang rebus-rebus saja, karena direbus pun itu kan sudah ada proteinnya, ya. Jadi yang nggak boleh diberikan yang gimana? Yaitu yang digoreng, teman-teman, karena dia ini nggak boleh kena minyak goreng. Minyak goreng itu akan berbahaya bagi pencernaannya, ya. Dia kan berbeda dengan manusia. Manusia pun nggak boleh terlalu banyak makan yang goreng-goreng, ya kan? Itu kan kolesterol tinggi, ya. Jadi ke musang ini akan berdampak ke bulunya. Banyak orang yang pelihara musang itu hair loss karena mungkin dia dikasih bakso goreng, itu nggak boleh, teman-teman, ya. Kalau direbus nggak masalah, ya, nggak boleh diberi yang berminyak-minyak, ya, minyak goreng maksudnya. Kalau minyak ikan lebih bagus, ya, minyak ikan beda kan, bukan minyak goreng gitu loh. Nah, jadi itu tadi dia kandang makanan yang perlu diperhatikan. Ada lagi, teman-teman, apa yang harus diperhatikan? Waktu luang, ya. Jadi kalian itu harus punya waktu luang bermain dengan musang. Seperti, ya, contohnya kalian pulang kerja atau sambil bersantai depan TV makan cemilan, ya, sambil mungkin pangku musang, sambil main-main dengan musang, ya. Minimal sehari ya setengah jam atau 45 menit, ya, nggak masalah. Jadi kalau kalian biarkan dia setiap hari nggak pernah kalian pegang, cuman kasih makan, kasih minum, habis kalian cabut gitu kan, si musang ini bakal mungkin, ya, bisa menggigit kalian, bisa jadi berubah jadi galak, ya, karena tidak pernah dihandle. Ibaratnya dia ngambek, ya, seperti kita juga kan, manusia, ibaratnya orang tua kita nggak pernah punya waktu untuk kita. Mungkin malam tidur, pagi pergi kerja, ya, pasti kita sebagai anak kan kesel sama orang tua kan. Begitu juga dengan si musang. Jadi luangkan waktu kita. Kita udah memutuskan untuk memelihara, itu harus punya waktu untuk si hewan tersebut. Dan yang keempat ini juga penting, teman-teman. Jadi jangan di-skip-skip, teman. Nomor 4-nya apa? Pencahayaan, cahaya, teman-teman. Kalau teman-teman itu peliharanya dalam rumah, lampunya terang, itu kalian bisa beri kandangnya itu ditutup sedikit supaya tidak terlalu silau, ya. Jadi musang ini dia rentan dengan cahaya juga, karena di alamnya hewan musang ini adalah hewan yang nokturnal, ya, yang aktif di malam hari. Ketika siang dia itu tidur, teman-teman, di sarangnya, ya. Jadi apa sih efek dari cahaya yang terlalu silau? Itu bisa membuat mata si musang menjadi katarak, ya. Kalau bayi kalian pelihara dari kecil itu udah terbiasa dengan sinar yang sangat silau, itu bisa menyebabkan mata si musang katarak atau bercak putih di matanya. Banyak juga laporan atau pengaduan, Pak Mus, ini kenapa musang saya matanya putih? Itu karena efek dari cahaya yang berlebihan, ya. Ada juga ketika kalian mandikan, ya, nggak usah dijemur lama-lama, teman-teman, karena musang ini bukan reptil, ya, bukan hewan yang berdarah dingin yang membutuhkan sinar ultraviolet, UVA dan UVB untuk pencernaannya. Nggak perlu, teman-teman, karena dia nggak berdarah dingin, dia bukan reptil, ya. Jadi kalian bisa kalau habis mandikan, handukin, baru kalian pakaikan hair dryer aja untuk mengeringkan bulunya, nggak usah dijemur lama-lama, karena nanti takutnya itu sinar matahari bikin dia silau, itu bisa membahayakan matanya.
Karena kan di alam pun Musa nggak pernah berjemur ya. Dia siang itu pasti tidur di tempat gelap atau di sarangnya ya. Jadi itu perlu diperhatikan teman-teman. Nggak perlu dikasih sinar terang-terang ya. Kalau memang rumah kalian terang, itu dikasih kain aja untuk, atau dikasih rumah di dalam kandangnya itu supaya dia bisa masuk untuk tidur. Oke, itu aja tips dari Pak Mus. Semoga bermanfaat ya. Untuk kita, jangan lupa dukung terus video Pak Mus di channel Hewan Lucu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.